Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan mencoba untuk memulai penggunaan Google Classroom. Nah, kesempatan yang berbahagia ini saya akan mempraktikkan bagaimana masuk ke dalam Google Classroom, kemudian membuat kelas, dan selanjutnya kita akan mencoba mengenal beberapa fitur yang ada di Google Classroom. Baik Bapak Ibu, silakan kita coba untuk login dengan mengetik pada address bar, yaitu Classroom Google. Kita cari aja dengan kata pencarian Classroom Google. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ya, Bapak Ibu silakan pilih yang ini, ada classroom.google.com. Ya, silakan diklik. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk memilih akun Gmail yang kita gunakan untuk login ke dalam Google Classroom. Jadi saya di sini sebenarnya ada dua akun. Akun yang pertama akun Gmail, yang kedua adalah akun Google Suite for Education atau GSE. Ya, jadi untuk kesempatan ini saya gunakan akun Gmail reguler biasa. Ya, kita klik ini misalnya. Kemudian kita minta untuk dimasukkan sandi. Oke, kita sedang proses loading masuk ke dalam Google Classroom. Nah, ini Bapak Ibu tampilan Google Classroom. Saya pada akun yang ini sudah membuat dua kelas, mau satu kelas, kemudian dua lagi saya sebagai siswa, ya, satu sebagai guru, dua sebagai siswa. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum pernah login atau membuat kelas, maka tampilan pertamanya adalah seperti ini, saya tunjukkan. Jadi Bapak Ibu ketika login pertama, dia akan muncul tampilan seperti ini, ya. Ketika kita pertama sekali untuk masuk ke dalam Google Classroom, ya, maka tinggal kita pilih lanjutkan. Kemudian tampilan berikutnya adalah tampilan Google Classroom yang masih kosong, ya, dimana kita belum membuat kelas, kemudian belum bergabung ke kelas yang lain, ya. Baik, itu kurang lebih tampilan awal ketika Bapak Ibu yang baru bergabung dalam Google Classroom, ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Jadi Bapak Ibu untuk login, kita sudah berhasil login ke dalam akun Gmail, akun Google Classroom menggunakan akun Gmail. Nah, kemudian bagaimana untuk membuat kelas? Untuk membuat kelas, di sebelah kanan atau di samping profil kita, di situ ada tanda plus, tanda tambah, ya. Kita klik. Nah, di sini ada dua pilihan, ya. Ada gabung ke kelas sama buat kelas. Karena kita berperan sebagai guru, maka kita membuat kelas. Klik buat kelas, ya. Nah, di sini ada hal yang harus kita checklist atau kita centang. Silakan dicentang saja. Oke, lanjutkan. Nah, kemudian kita diminta untuk mengisikan nama kelasnya, ya. Misalnya saya ingin membuat kelas 11 MIPA 4, misalnya 11 MIPA 4 dengan tahun ajaran, misalnya saya buat penanda tahun ajaran 2020-2021, ya. Ya, ini untuk membedakan saja dengan kelas-kelas sebelumnya atau kelas tahun berikutnya, ya. Untuk bagian boleh dikosongkan, yang paling diisi adalah mata pelajaran, ya. Saya isi matematika. Oke. Untuk ruang saya kosongkan juga, tidak masalah. Kemudian langsung buat. Kita langsung telah berhasil untuk membuat kelas, ya. Jadi kelas 11 MIPA 4 TP 2020-2021. Ini adalah kelas kita sebagai guru di sini. Kita coba kembali ke menu awal. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kelas yang tadi kita buat sudah jadi, ya. Ini kelas 11 MIPA 4. Nah, pada tampilan ini kita bisa membedakan yang mana kelas kita sebagai guru
dan yang mana kelas kita sebagai siswa, ya. Berarti kita mengikuti kelas yang lain. Kalau di tampilan kotak-kotak ini di bagian bawah itu ada tanda grafik, sepertinya ada panah, ya. Ada panah grafik ini menandakan kita sebagai guru di situ. Ya, kemudian sedangkan kalau ada kelas yang ada gambar ikon orang itu berarti kita sebagai siswa. Nah, kita lihat lagi ini tandanya saya sebagai guru. Jadi itu Bapak Ibu tanda yang mana kelas kita sebagai guru, yang mana kelas kita berperan sebagai siswa. Nah, kita coba masuk kelas yang tadi kita buat, ya, kelas 11 MIPA 4. Nah, ini adalah tampilan dari kelas kita sebagai guru, ya. Di sana ada 4 menu utamanya, yaitu forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Nah, Bapak Ibu, untuk forum ini digunakan untuk memberikan informasi-informasi kepada siswa, memberikan sapaan kepada siswa, menanggapi apa pertanyaan yang diberikan oleh siswa, itu bisa kita gunakan forum, ya. Jadi siswa bisa saling menyapa, siswa bisa saling untuk bertanya kepada gurunya, ataupun gurunya memberikan informasi bisa melalui forum. Nah, kemudian tugas kelas di sini berisi item-item tugas, item materi, ya, yang akan kita share kepada siswa. Nah, siswa nanti akan melihat di forum atau di papan pengumuman bahwa dia ada tugas baru dari gurunya atau ada materi baru dari gurunya. Kemudian anggota ini berisi daftar siswa dan kemudian daftar guru yang bergabung dalam kelas ini. Ya, jadi kita memungkinkan untuk berkolaborasi dengan guru. Juga di sini nanti akan muncul nama-nama siswa yang akan masuk ke dalam kelas kita. Kemudian menu berikutnya ada nilai. Nilai ini nanti akan memunculkan setiap tugas, setiap pertanyaan, kuis, yang dimana di sana ada nilai yang diberikan kepada siswa itu akan muncul di bagian ini. Ini karena masih kosong, karena belum ada tugas dan belum ada siswa yang kita masukkan ke dalam kelas ini. Oke, kita kembali ke forum. Nah, di sini forum kita contohkan kita ingin misalnya menyapa siswa. Ya, tinggal kita klik di sini. Kita berikan sedikit kalimat, ya. Selamat datang di kelas matematika, ya. Kemudian kita bisa memilih apakah postingan ini akan muncul sekarang atau dijadwalkan. Nah, kalau dijadwalkan berarti kita akan tentukan tanggal berapa pesan ini akan muncul. Nah, untuk sekarang saya coba posting langsung, ya. Maka akan muncul di bagian forum. Nah, ini akan muncul siswa juga di bagian forum bahwa ada kata sapaan dari gurunya, ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan melihat pengaturan dari kelas ini, ya. Ketika satu saat misalnya kita merasa ini judul kelas atau nama kelasnya ini perlu kita ganti, ya, maka kita bisa menggantinya di bagian setelan di sini, pengaturan di sebelah kanan atas, ya. Klik pengaturan. Nah, di sini kita bisa ganti nama kelasnya. Kita ingin tambahkan deskripsi kelasnya bisa. Kita mengganti pelajaran atau menambah keterangan di pelajarannya juga bisa. Nah, kemudian kita ingin memberikan batasan di forum, siapa saja yang bisa memberikan komentar, ataupun kita hanya memberikan atau menutup kemungkinan siswa untuk memberikan komentar. Berarti hanya kita sebagai pengajar yang bisa memposting atau memberikan komentar. Itu pilihannya ada di sini, ya. Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian kalau memang ada perubahan, misalnya di sini saya ingin tambahkan ini adalah kelas matematika wajib, ya. Ya, oke, kita simpan, gitu. Kalau ada perubahan dia akan aktif tombol simpannya. Baik, itu Bapak Ibu terkait dengan beberapa menu atau beberapa fasilitas fitur yang ada di Google Classroom.
Kemudian di sini di bagian atas ini ada kode kelas. Kode kelas inilah nanti yang akan kita bagikan kepada siswa, ya, untuk dia masuk dalam kelas kita. Ya, ini kode kelasnya seperti ini. Ini bisa kita besarkan lagi, ya. Nah, kemudian untuk keanggotaan, ya, kita memiliki dua cara untuk memasukkan siswa, ya. Cara yang pertama, kita bisa menambahkan dengan email, ya. Cara pertama dengan email, berarti kita harus mendaftarkan nama email siswa, kemudian kita masukkan ke dalam ini, misalnya kampus Aceh gitu, seperti ini. Saya tambahkan, ya. Ataupun kalau seperti ini kan kita harus berarti tahu email siswa, ya. Ataupun cara yang paling efektif sebenarnya adalah memberikan kode kelas kepada siswa, ya. Kita lihat kode kelasnya ada di depan di forum ini tadi. Nah, ini kode kelas inilah yang kita bagikan kepada siswa. Kemudian siswa nanti login di Google Classroom dengan akun Gmailnya sendiri masing-masing. Kemudian dia gabung ke kelas menggunakan kode yang kita berikan. Nah, itu mungkin lebih efektif ketimbang kita mengumpulkan alamat email siswa kemudian kita mengundang mereka. Baik, Bapak Ibu, itu terkait dengan beberapa langkah awal kita memulai Google Classroom. Selamat berjumpa pada tutorial berikutnya.